Sementara itu di lokasi lainnya, Revan membawa Erik ke Medan untuk bertemu dengan kedua orang tua Tiara. Lelaki itu datang sekali lagi ke tempat mantan mertuanya tersebut untuk mendapat kepastian. Dia kali ini datang didampingi seorang pengacara, sebab ada hal-hal yang memang harus diputuskan secara hukum. Akhirnya pintu untuk Revan terbuka. Untuk pertama kalinya dia bisa bertemu kedua orang tua Tiara setelah mereka menghindar kasus yang menimpa putri mereka, menimbulkan berita besar. Omongan-omongan tetangga tidak bisa dihindari, sehingga mereka memilih menutup diri, bahkan berencana pindah rumah. Aku cuma mau kepastian, bagaimanapun Erik adalah cucu kalian kan? Tapi kenapa ayah sama ibu sama sekali nggak pernah datang ke Jakarta? Seenggaknya kalian bisa telepon aku kalau memang kalian peduli sama Erik, ujar Revan. Bahkan minggu lalu aku datang, pintu rumah ini nggak terbuka sama sekali. Revan mengutarakan kekecewaannya. Dia tidak mengira bahwa akan ada momen di mana dia sadar bahwa Erik tidak begitu penting bagi keluarga Tiara. Kenapa? Karena Erik bukan keturunan Hadiraksa dan hanya seorang anak hasil selingkuh dengan pemuda tidak jelas dan miskin. Kemarin-kemarin suasananya masih belum kondusif, Revan. Habis itu ayah juga sakit, jadi ibu nggak bisa kemana-mana. Kami bahkan belum sempat bertemu Tiara lagi. Kami benar-benar shock dengan kejadian ini. Wanita parubaya itu berbicara. Nomor ponselku masih aktif dan gak ganti, Bu. Iya, Ibu tahu. Tapi Ibu beneran belum bisa memikirkan hal lain. Sementara di rumah aja Ibu udah banyak masalah. Soal Tiara, soal sakitnya ayah, soal wartawan yang datang. Ada banyak yang harus Ibu urus. Revan terdiam sebentar. Jadi kalau aku menyerahkan Erik ke Ibu, apa Ibu bisa menerima? Sepasang suami istri itu terdiam. Lihat dia sekali lagi. Menurut hasil visum dan keterangan, Tiara hampir melakukan penganiayaan itu setiap hari. Sekarang dia diabaikan oleh kakek neneknya sendiri. Jangankan datang, nanya kabar apa dia baik-baik aja pun hampir nggak pernah. Kalau dia udah ngerti dan bisa bicara, menurut kalian apa yang bisa diucapkan Erik? Tanya Revan. Kalau kamu ingin Erik tinggal di sini, Ibu akan terima. Apa Ibu bisa menjamin Tiara bisa berubah saat keluar dari penjara? Dia pasti berubah. Erik adalah darah dagingnya. Wanita parubaya itu melihat ke arah Erik. Kamu mau tinggal di sini kan? Tinggal di sini sama nenek sama kakek? Anak itu bereaksi langsung, memegang lengan Revan dan menggelengkan kepala. Enggak, mau sama Daddy. Dengar, Revan menghela nafas pelan. Aku datang ke sini untuk alasan lainnya. Apa itu? Apa kamu mau mencabut tuntutan? Revan, tolong. Tiara mungkin memang bukan ibu yang baik, tapi ibu bisa menjamin dia akan berubah. Erik adalah putranya, juga cucu kami. Dia akan baik-baik aja selama ada dalam pengawasan ibu. Enggak, aku menolak. Aku nggak bisa membayangkan resikonya. Ibu tahu bagaimana Tiara menyiksanya. Luka dan traumanya bahkan masih kelihatan jelas, Bu. Walau seandainya ini bukan hakku, tapi aku akan mengambil Erik dan menjauhkannya dari Tiara. Gak akan kubiarkan dia menuntut haknya, sekalipun dia membawa kasus ini ke ranah hukum. Setelah menegaskan hal itu, Revan membawa kembali Erik bersama menuju ke rumah Danis dan Nirmala. Suasana hati Revan kacau. Dia sangat kesal, marah, juga sakit hati. Namun sisi lain dia tidak rela Erik mendapatkan keluarga yang bisa memberikannya trauma lagi. Dia memencet bel berkali-kali hingga pintu rumah terbuka dari dalam. Sosok Danis yang pertama kali dilihatnya. Lelaki itu tampak mengenakan pakaian santai di hari-hari liburnya dan mungkin akan berencana bulan madu dalam waktu dekat. Aku titip Erik di sini lagi. Hah? Danis terkejut. Aku kerja di rumah, nggak ada yang jagain. Aku belum dapat rumah lain buat tempat tinggal dia. Aku nggak keberatan, tapi
Tapi ini nggak kelihatan aneh. Rumah ibu luas dan ibu juga jarang keluar rumah. Kamu bisa aja kan ngelarang pengasuhnya buat deketin ibu. Kalau dia di sini, kamu jarang tengok karena pasti kamu bakal bolak-balik ke sini dan ke rumah ibu. Jangan bilang kalau kamu berusaha menghindari Erik Van. Bilang aja kalau kakak keberatan. Danis mendendang tulang kering Revan hingga lelaki itu kesakitan dan kesal. Sakit, bisa-bisanya kamu menilai begitu. Selama ini kamu bermasalah, siapa yang menyelesaikan masalahmu? Itu aku. Memangnya ibu larinya kemana kalau kamu ada masalah? Ha? Kalau aku keberatan sama semua masalah yang kamu timbulkan. Udah dari dulu aku bakal nolak. Aku mengiyakan permintaan ibu dan kamu karena aku pikir itu adalah tanggung jawabku semenjak ayah gak ada. Revan terdiam. Dia jadi ingat saat tersandung skandal dengan Andin. Nyonya Muanah meminta Danis untuk membereskannya, menekan media agar tidak menulis artikel tentangnya lagi. Danis pun meraih tubuh Erik ke kedua lengannya. Digendongnya anak itu sambil menatap Revan kesal. Makasih, Brak. Danis menutup pintu rapat-rapat sebelum Revan berkata lebih banyak. Duh, pelan-pelan sayang. Ini udah pelan, Mas. Jangan cengeng deh. Awas hati-hati. Melenceng sedikit nanti ada yang kebangun. Kemarin malam kurang afdol karena cuma sekali keburu perih. Danis sedikit menahan untuk tidak mengadu saat Nirmala mengoleskan salep di kulitnya. Wanita itu sesekali tersenyum sebab malam pertama mereka tidak berjalan begitu lancar. Lagian siapa suruh dipaksakan? Udah numpuk sayang, masa begitu aja nggak ngerti? Danis menjawab seraya tersenyum nakal. Siang ini lagi, mumpung anak-anak lagi anteng. Apa sih pikirannya ke situ terus? Apa salahnya? Bayi kembarnya pasti belum kebentuk kalau cuma sekali. Nirmala tertawa kecil. Akhir-akhir ini kamu sering ketawa. Seneng, makin cantik. Danis menggenggam tangan istrinya. Dia begitu senang melihat Nirmala semringah setiap hari sejak mereka memutuskan menikah lagi hingga sekarang. Karena dulu aku yang ganjen, ternyata sekarang Mas lebih ganjeng. Kadang-kadang suka lucu sendiri. Ini seperti bukan Mas Danis, tapi aku suka. Mas jauh kelihatan lebih ceria, lebih terbuka. Seenggaknya aku nggak perlu khawatir ada yang Mas pendam sendiri. Danis sejenak terdiam. Kamu benar, setelah aku melepaskan bebanku, semuanya berubah. Aku sendiri nggak ingat kapan terakhir jadi diri sendiri. Setiap hariku dulu cuma sebuah kekosongan, tapi aku cukup beruntung karena Allah menggariskan takdirnya supaya aku ketemu sama kamu. Nirmala sedikit tertunduk. Oh iya, apa kita nggak akan ke rumah ibu? Mas nggak ada rencana ke sana. Ya, meskipun aku sama Humairah nggak ikut, tapi Mas juga harus jenguk ibu. Sekarang ibu berkonflik sama Revan. Pasti ibu lagi butuh temen. Danis menghela nafas pelan. Dia sebenarnya tidak terlalu bersemangat jika bertemu dengan ibunya. Tapi mau bagaimana lagi? Ucapan Nirmala benar. Ibunya sedang bermasalah dengan Revan. Suasana di rumah itu masih kacau. Tidak berselang lama, ponsel Danis berdering. Bak tahu sedang dibicarakan. Nomor ponsel Nyonya Muana yang terlihat di layar datar itu. Ibu, angkat Mas. Danis pun mengangkat panggilan. Danis, kapan kamu mau kesini bawa cucu ibu? Tanya Nyonya Muana. Cucu ibu? Humaira, masa ibu hanya ketemu sekali di pesta pernikahan kamu kemarin? Ibu baru melihat anak itu. Dia ternyata mirip sekali dengan Revan. Ibu mau kenal sama cucu ibu, Danis. Danis melihat ke arah Nirmala sebab panggilannya terdengar oleh wanita itu. Ini pertama kalinya Nyonya Muana meminta. Dia memang baru bertemu dengan Humairah di acara pernikahan. Itu pun Humairah masih sangat canggung bertemu dengan neneknya. Kamu khawatir ibu menyakiti Humairah? Tanya Nyonya Muana, sebab Danis tidak langsung menjawab. Aku
Aku gak akan izinkan kalau ibu gak bisa menjaga perasaannya. Dulu ibu menentang keras dan gak mengakui Humaira adalah cucu ibu. Sekarang ibu bisa lihat faktanya. Hanya dengan melihat, ibu tahu ibu salah. Nyonya Muana bersuara pelan. Ibu gak akan mengatakan apapun ke Humaira. Ibu cuma mau ketemu di rumah. Ibu sendirian. Revan juga jadi jarang pulang karena menghindari ibu. Apa kamu tega? Bagaimana kalau ibu nggak ada umur? Astagfirullah, kenapa ibu bicara begitu? Kalian datang ya hari ini. Ibu akan nyuruh Mbak supaya masak makanan apa yang disukai Humaira sama Nirmala, tanya Nyonya Muana. Nirmala terdiam sejenak, lalu mengangguk menyetujui permintaan ibu mertuanya. Baiklah, kami datang. Humaira suka goreng ayam tepung. Kalau Nirmala, ibu bisa masak apa aja, dia nggak pilih-pilih. Begitu. Baiklah, ibu tunggu ya. Panggilan berakhir. Danis lebih dulu melihat ke arah Nirmala. Dia sebenarnya sedikit tidak nyaman. Apa ibunya masih bisa dipercaya? Selama ini ucapan wanita itu yang mereka hindari. Meskipun mereka akan tegak dengan pendirian, tapi yang mereka hadapi adalah Nyonya Muana, seorang wanita yang menjunjung tinggi sebuah status sosial dan tidak pernah menyaring ucapan yang dikeluarkan. Kamu khawatir? Tanya Danis. Entah, aku cuma bingung harus apa, Mas. Kalau aku nggak kasih izin, kasihan ibu, tapi aku juga khawatir ada sesuatu terjadi. Apa Erik kita bawa juga? Ya, mau bagaimana lagi? Gak ada pengasuh khusus, kita bawa aja. Tapi aku akan pastikan ibu gak akan melakukan apapun. Aku akan jaga Humaira sama Erik. Nirmala memegang dadanya. Astagfirullah, aku benar-benar deg-degan, Mas. Mas, jangan jauh-jauh dari Humaira sama Erik ya. Janji sayang. Mereka pun berangkat setelah semuanya siap. Mereka pergi tidak dengan tangan kosong, mampir sebentar ke toko kue untuk buah tangan. Nirmala tidak sempat memasak apapun karena waktunya yang mepet. Dia tidak mengizinkan untuk menginap apapun alasannya, dan Danis setuju atas permintaan itu. Sesampainya di rumah Nyonya Muana, mereka disambut hangat oleh wanita itu. Nirmala pun menuntun Humaira ke hadapan neneknya untuk bersalaman. Putrinya tampak canggung dan enggan. Salim dulu, kamu masih ingat, ini mamanya ayah, Maira, ujar Nirmala. Jangan malu-malu sayang, sini ke Oma. Nyonya Muana mengulurkan tangan, lalu disambut oleh Humaira. Oh ya ampun, kamu cantik sekali. Apa kamu udah makan? Humaira menggelengkan kepala pelan. Dia tetap enggan mendekat setelah bersalaman dan hanya memeluk lengan Nirmala di sebelahnya. Dia sedikit malu-malu kalau dibawa main kemanapun, ujar Nirmala. Bagaimana kabar ibu? Sehat? Iya, keadaan ibu begini-begini aja. Revan udah jarang ke rumah. Danis apalagi. Mungkin mereka lebih senang melihat ibu sendirian di masa tua, Bu. Danis sedikit tersinggung. Dia mulai kesal dan tidak sabar. Sementara Nyonya Muana melihat ada kehadiran Erik di sana, dia langsung memasang raut wajah kesal. Sekarang dia tinggal di rumah kalian? Tanyanya bernada tidak suka. Revan belum mengembalikan dia ke keluarganya. Bu, aku datang ke sini bukan mau ngebahas soal Erik atau Revan. Apa aku harus bawa mereka pulang sekarang? Danis menyembunyikan Erik di balik tubuhnya. Anak ini sudah cukup mendengar hal yang tidak belakangan terakhir. Baiklah, lebih baik sekarang kita makan. Ada banyak makanan yang dimasak. Ayo. Setelah makan siang mereka, Nyonya Muana menyuruh salah satu pembantunya untuk mengambilkan sesuatu, lalu meminta agar Humairah mendekat padanya. Saat pembantunya datang, dia membawa sebuah kotak berisi mainan. Lihat Oma punya apa? Ini buat kamu sayang. Kesini, ajak Nyonya Muana kepada Humairah. Anak itu mulai mendekat. Kamu suka boneka Barbie? Enggak sih, Humairah menjawab spontan, membuat kedua orang tuanya tegang saja. Tapi lumayanlah, aku udah ada banyak mainan di kamar, dibeliin ayah. Makasih Oma. Astagfirullah Humairah. Nirmala sudah mengelus dada sejak melihat tingkah putrinya yang cuek, tapi sepertinya itu belum berakhir. Oma,
ini mamanya ayah ya, kok nggak mirip? Tanya Humaira. Siapa yang bilang? Saat ayah seusia kamu, banyak orang bilang kalau ayah Danis mirip sama Oma. Masa? Tapi aku kayak kenal deh Oma. Muka Oma bentukannya macam nenek sihir, makanya jadi tadi aku takut. Aku pikir Oma nenek sihir. Astagfirullah, Nirmala spontan berteriak dan menutup mulut. Sementara Danis yang melangkah mendekati putrinya. Oma bukan nenek sihir sayang, nggak boleh begitu ya. Minta maaf ke Oma dulu, ujar Danis. Maafin aku ya Oma. Nyonya Moana tampak sedikit tidak senang, tapi dia berusaha mengendalikan itu. Namun tidak lama setelahnya, Erik pun melangkah juga ke arah mereka. Anak itu melihat-lihat seperti ada yang sedang dicarinya. Buat Eik mana? Eik nggak dapat mainan juga, tanya Erik. Buat apa? Nanti Om yang beliin, selah Danis seraya mengelus puncak kepala Erik. Oma tadi lupa nggak beli, habis ini Om yang beliin. Kamu mau mainan apa? Danis berusaha untuk menghiburnya. Dia tahu Nyonya Moana sengaja. Erik tentu sedih sekali karena hanya Humaira yang dibelikan mainan. Eik mau mobil eskavator Om. Baiklah, sekarang kamu main Ki sama kakak. Ajak kakak ke kamar kamu. Di sana mainan kamu banyak kan? Erik mengangguk pelan. Kakak, ayo ke kamar Eik. Ayo, Nirmala pun mengikuti langkah mereka. Sementara Danis hanya bisa menghela nafas sambil menatap ibunya. Aku lebih bingung menghadapi ibu daripada menghadapi anak-anak. Setelah berkata demikian, Danis meninggalkan Nyonya Moana seorang diri. Dan bukan Nyonya Moana namanya jika dia habis akal. Dia tetap tidak senang Erik ada di tengah-tengah keluarganya. Melihat anak itu membuat hatinya sakit. Dia tidak menerima anak hasil dari selingkuhan di rumah ini. Sampai kapanpun mereka berada di rumah Nyonya Moana hingga matahari terbenam. Danis berkata bahwa mereka akan pulang selepas makan malam. Itu membuat Nyonya Moana sedikit kecewa. Dia belum dekat dengan cucu kandungnya, namun Danis juga tidak bisa dibujuk. Selama berjam-jam Nyonya Moana menunggu waktu yang tepat. Dia merasa hari ini Danis tidak jauh-jauh dari anak-anak. Lelaki itu tampak menikmati peran sebagai ayah, padahal dia sudah tidak tahan ingin melakukan sesuatu karena hari ini ada Erik di rumahnya. Hingga saat Nyonya Moana tidak sengaja melihat Erik berjalan tanpa pengawasan, dia langsung memanggil anak itu. Rick, sini, panggilnya. Erik pun berjalan dengan langkah kecilnya. Dia yang begitu polos tidak akan pernah tahu apa yang akan diperbuat orang-orang dewasa ini. Iya Oma, kamu sekarang tinggal sama Om Danis. Iya, Eik diculung nginep di rumah Om. Oh, kamu tahu Dedi kemana? Dedi lagi kerja Oma, nyari uang biar bisa beli rumah baru. Katanya Dedi mau beli rumah baru. Apa? Revan mau nyari rumah baru? Bisa-bisanya dia mengambil keputusan itu. Hati Nyonya Moana geram sendiri. Ternyata Revan lebih memilih anak ini daripada dirinya sebagai ibu. Ini jelas sebuah pertentangan. Erik gak bisa tinggal lagi sama Dedi Revan dong. Emang kenapa Oma? Dia itu bukan ayahnya kamu, Rick. Kamu bukan anaknya Dedi Revan. Dedi Revan gak pernah sayang sama kamu. Seketika raut wajah Erik muram. Bukan ayahnya Iya, Dedi itu nggak pernah sayang sama kamu karena kamu ini bukan anaknya. Anaknya Dedi itu kakak Humaira, bukan kamu. Jadi kamu kalau disuruh tinggal sama Dedi jangan mau. Mending kamu tinggal sama nenek kakek kamu. Erik tertunduk sambil meremas sudut pakaiannya. Macak begitu Ci, Dedi kan sayang Erik kan. Kakak Humaira punya ayah. Dedi Levan itu dedinya Eik. Sepasang mata bulat besarnya berkaca-kaca. Tidak lama dia menangis. Dia sedikit banyak mengerti, sebab tinggal beberapa bulan lagi usianya menginjak 5 tahun. Dia berlari kencang ketika mendengar pintu terbuka dan tampak sosok Revan yang datang. Dedi, Erik bersuara keras. Dia sudah berusaha menyusul, hanya saja kebetulan Humairah yang
lebih dekat dengan jangkauan Revan. Anak perempuan itu sedang mencari Erik di sana, sebab mereka sedang bermain petak umpet. Humaira, astaga, ini benar kamu, anak Dedi. Revan spontan memeluk Humaira karena senang bisa melihat putrinya. Dia tidak menyadari dan tidak mendengar panggilan Erik sebelumnya. Melihat itu, langkah Erik langsung berhenti. Dia menangis seorang diri hingga ada seseorang yang menarik lengannya. Ternyata itu adalah Danis. "Kenapa nangis? Kamu jatuh?" tanya Danis. Dia hanya terlambat beberapa menit memantau anak-anak, dan Nyonya Moana sudah mengambil kesempatan itu untuk menghasut. Erik menggelengkan kepala. "Coba bilang ke Om kenapa. Anak laki-laki nggak boleh nangis. Kalau kamu jatuh dan ada luka, bilang biar Om obatin." Erik tetap menangis sebab dia kebingungan cara apa yang akan disampaikannya saat kecewa seperti sekarang.